Yang gue takutin di sini ular berbisa, men. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifki di Rif Journey. Di momen kali ini, men, saya menelusuri sebuah makam keramat ya. Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Rif Journey. Dan di samping saya ini itu sungai, men ya. Jadi saya berjalan ke depan, memasuki area makam keramat dari putri seorang wali, yaitu Sunan Muria, dan juga keturunan dari kerajaan Mataram, men, yang bernama Raden Bagus Rinangku. Dan di depan ini juga tertulis ada makam Kiai Masjudi, dan tentunya beliau adalah apa ya istilahnya, yang babat alas, men, seperti ini. Jadi seperti itu untuk keterangan atau cerita yang ada di sini. Nah, di depan saya ini ada jalan untuk naik tangga untuk ke arah makam mungkin ya, tapi lebih itu suara binatang. Oke, men, lanjut. Sebelumnya saya harus permisi dulu. Amit sewu, kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun nggih. Dan di sana itu juga ada jalan ke arah mana saya nggak tahu, men ya. Ini gue lanjutin. Gue berjalan ke sisi kiri dari bangunan ini, men ya. Ini jalan setapak, men ya, kayaknya. Dan di sebelah ini, di sebelah kirinya adalah aliran sungai. Ada bongkahan apa ya, akar pohon besar, men ya. Ya tentunya di sini saya itu tepatnya malam ini gua berkunjung atau berziarah malam menelusuri makam keramat, men ya. Dan makam ini memiliki cerita asmara yang sangat-sangat tak direstui dan akhirnya berakhir meninggal bersama, men, yaitu Raden Ayu Dewi Nawangsi dan kekasihnya Raden Bagus Rinangku, men. Terlihat kan, ini mengerikan banget, men. Gue mau jalan kayak mau iya mau enggak, mau mundur mau maju. Jadi
lokasi makam keramat ini men itu berada di perbukitan daerah Kudus, Jawa Tengah men ya, tepatnya di desa Kandang Mas men. Dalam explore saya kali ini men, ini sangat berbeda ya sama explore sebelumnya, karena di tempat ini atau di explore kali ini itu mitos atau ceritanya banyak pohon-pohon purba yang sangat besar dan memiliki cerita yang mengerikan men. Ini seperti itu asli men, ini kayak di hutan men. Ya memang hutan sih karena dia ada di perbukitan ya men. Permisi nggih, amit sewu kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun nggih. Nah, di sebelah saya itu sungai men. Asli gua dari sini aja udah merinding men. Di gua sendiri men, ampun. Yang gue takutin di sini ular berbisa men. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, Pak, ular hijau Pak, ular hijau Pak, besar Pak. Pak, ular hijau besar Pak. Ya Allah, aduh, aku merinding men. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, hati-hati Pak. Ini ularnya Pak ya, hati-hati Pak. Hati-hati Pak, awas Pak ya, awas Pak. Aduh, ini lewat mana men ya? Tuh kan men, lu lihat ya, ada ular. Nah itu, ya Allah, untung aja aku masih di sini men. Oh, lewat sini men ya, kayak nggak mungkin ya kalau lewat sana men ya. Ularnya Pak, belum apa-apa udah kelihatan. Kalau begitu lewat sini aja ya men ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum Nyai, ngapunten. Ngapunten nggih Nyai. Raden. Kula nuwun nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya waliyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapunten menawi mengganggu tempatnya nggih. Saya nggak ada maksud untuk mengganggu. Astagfirullahaladzim. Kodok men. Jadi di kesempatan video kali ini men, saya bakal mengeksplor atau menelusuri dan juga berziarah malam men ya. Dan tentunya di video kali ini gue akan cerita sedikit tentang makam di sini men ya. Jadi dari cerita yang beredar luas men ya di kalangan masyarakat Kudus, di sini tuh banyak pohon-pohon purba men. Banyak pohon-pohon purba. Contohnya seperti ini men ya. Ini pohon purba men. Bentar, ini kayak kurang terang sih.
udah terang, kelihatan men ya. Ini pohon besar banget men. Dan itu adalah pohon jati, yang bukan sembarang pohon men. Alias pohon di sini itu adalah pohon purba yang memiliki cerita yang sangat mengerikan. Jadi dari cerita yang beredar luas di kalangan masyarakat Kudus men ya, pohon-pohon besar yang ada di sini itu adalah jelmaan manusia men. Jadi dulunya itu pohon-pohon ini adalah manusia yang adalah murid dari Sunan Muria men. Nah, karena murid-murid itu membangkang, akhirnya Sunan Muria menjadikannya murid-murid itu pohon, yaitu pohon jati men. Atau bahasa Jawanya apa ya, disabdo gitu men. Jadi disabdo sama Sunan Muria. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, dari kepercayaan atau mitos yang ada men ya, itu siapapun pengunjung atau peziarah yang ke sini men, itu jangan sampai ngambil apapun bentuknya, entah itu pun sekali ranting kayak, jangan sampai diambil men ya, karena akibatnya akan menjadi fatal dan bisa berakhir kematian men. Dan di depan tuh kayak udah area makam beliau men ya. Dan ini adalah salah satu pohon, bukan salah satu men ya, udah berapa pohon ini besar banget men ya. Dan pohon di sini seperti pohon-pohon purba kayak di film The Lord of the Ring itu men, yang dipanggil Tribert itu, manusia pohon. Jadi kayak gitu men ya. Ini dari cerita yang ada men, Raden Ayu ini adalah putri dari Sunan Muria, dan Raden Bagus Rinangku itu adalah putranya men, putra dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram men, yang mengabdikan dirinya mencari ilmu kepada Sunan Muria men. Nah seperti itu. Karena Raden Ayu ini udah dijodohkan sama siapa gitu ya, gua juga lupa. Akhirnya Sunan Muria itu tidak merestui hubungan antara Raden Ayu sama Raden Bagus Rinangku men. Itu nggak direstuin. Dan akhirnya beliau terkena busur. Jadi ceritanya itu Dewi Ayu ini digusur oleh ayahanda atau Sunan Muria. Bukan. Siapa? Raden Bagus. Raden Bagusnya ini akhirnya digusur oleh ayahanda dari Raden Ayu, namun dihadang oleh Raden Ayunya, dan akhirnya terkena dua-duanya dan meninggal dunia men. Dan dimakamkanlah di desa ini men, di daerah perbukitan tepatnya ini men. Dan di sini itu masih alam banget, dengan namanya hutan men, asli ini hutan purba men. Dan teman-teman lihat sendiri kan ya, ini
Sebetulnya banyak pohon-pohon jati yang sudah jatuh men, udah jatuh. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asli men, gua merinding banget di sini. Jadi sorry men ya, kalau suara gue volumenya agak pelan-pelan, agak apa ya, ya pelan lah pokoknya. Nah di sini saya tuh kalau mengekspor tempat kayak gini tuh merasa sungkan men, sungkan ya, ada takut juga, ngeri lah pokoknya. Apalagi tempatnya kayak gini men, asli ini masih hutan men, ya Allah. Jadi kedua kekasih yang tak direstui itu akhirnya meninggal dan dimakamkan bersama di sini men. Jadi jangan heran atau kaget men ya, kalau di sini banyak pohon-pohon besar yang masih menjulang tinggi ataupun yang udah roboh. Itu jangan diambil, karena masyarakat di sini tuh mempercayai bahwa pohon-pohon itu adalah kisah cerita dari Sunan Muria yang menjadikan muridnya pohon men, karena itu tadi apa, membangkang men. Jadi seperti itu. Sugeng rawuh para tamu, ngapunten kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Assalamualaikum Raden Bagus. Kula nuwun nggih. Nah, ini ada pohon jati besar dan di ujung sana men itu udah jadi satu sama pohon beringin men. Jadi ini purba banget men. Kula nuwun. Di sini nih juga. Nah, ini adalah mitos atau cerita juga men ya dari kedua pohon ini. Ini menandakan pohon laki-laki dan perempuan men. Di sini di area makam ini tercium bau dupa sangat kental banget ya. Bau dupa, bau bunga men. Permisi. Nah tentunya bagi teman-teman kalian semua yang berkunjung ke tempat ini, silahkan jikalau ingin meminta hal-hal baik tentang perjodohan, silahkan niatkanlah dengan baik, dengan tulus untuk ke tempat ini. Itu nggak apa-apa, yang penting tujuannya baik, seperti itu men. Bentar, ya Allah, gua di sini udah merinding men. Nah di sana itu gua masuk dari arah sana men ya, pintu keluar itu. Ngapunten nggih, gua kirim doa dulu men. Maaf men ya, di sini ada orang sedang tidur di area di dalam makam men ya. Jadi mungkin takutnya terganggu. Jadi gua nggak bisa ngomong terlalu kenceng suaranya, dan juga apa ya, sungkan lah pokoknya aku. Gua ngirim doa dulu men ya. Permisi ya Nyai. Mana ini jam ini.
Oke bentar men ya, ini baterainya habis juga, dan sekarang itu udah hampir udah masuk pagi men ya. Gue nyampe di sini tuh sekitar jam setengah 3 men. Udah jam 03.03 ya. Oke, gue mau ganti baterai dulu men, ini udah mau habis. Oke men, udah gue ganti baterainya. Mohon maaf men ya kalau di setiap video-video saya mungkin ada yang lagi loading atau ganti baterai, memang karena memang kondisi baterainya itu ada yang ngedrop gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa lah ya, yang terpenting videonya masih bisa berlanjut seperti itu. Kembali lagi men ya, jadi di area makam beliau ini ada musola, tempat beristirahat itu ada di sini. Ini kayaknya buat ngaji men ya, buat ngaji. Di sini juga tempat istirahat bisa, dan di sini kantor men ya. Nah, ini pintu keluar men. Ini pintu masuk ya. Pintu keluarnya itu tadi ya ada tulisannya men ya. Mungkin nggak banyak cerita men atau bersuara, setidaknya mungkin saja ada suara biar kedengaran kalau ada interaksi suara atau apa gitu men ya. Dan di sini gua tunjukin, gua liatin bagaimana di atas pepohonnya sangat besar, sangat rimbun banget men. Nah itu adalah pohon jati besar banget ukuran dimensinya men. Gua udah merinding di sini men. Yuk. Astagfirullahaladzim. Banget gue men. Hampir aja bikin orang bangun men. Nah ini besar banget pohonnya men. Pohon jati sebesar ini. Gua kaget kalau sama kelawar. Permisi ya. Di sini udah tertulis men ya. Pelayanan ziarah makam keramat Punden Masin. Namanya Punden Masin men ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam sini itu bismillah dulu, kula nuwun men ya. Jangan langsung yang ngomong enggak.
teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sekeliling gua ini banyak sekali, samping kanan kiri itu pohon-pohon keramat, pohon-pohon yang penuh dengan cerita mengerikan. Ya mungkin teman-teman, jikalau ada yang ngerasa di dalam video gue ini ada sosok, mungkin teman-teman ada yang bisa ya, yang ngerti ada sosok di sini bang, ada itu, ada ini itu, silahkan komen-komen aja men, ya nggak apa-apa. Jadi pohon-pohon ini men, pohon-pohon yang besar ini yang menurut cerita yang ada men ya, itu adalah jelmaan atau sabdoan dari Sunan Muria men, karena muridnya membangkang, akhirnya sama Sunan Muria disabdo, angin mulai berdatangan men. Ini ya, ini apa, daunnya ini bergoyang men. Bentar ya, ini daun di sini bergoyang. Waduh, merinding aku men, merinding aku pak. Dan di sini nggak bergoyang men, nah cuman di sini doang bergoyang. Waduh, aku merinding, gue merinding men. Dan di sini ada satu pohon lagi ya, pohon keramat men, pohon yang mengerikan, itu dikerubutin sama apa, tumbuhan liar yang hampir menutupi pohon itu sendiri men. Astagfirullahaladzim. Suara apaan ya? Kayak ada suara men. Permisi ya. Ini ada pohon tumbang lagi. Ini jangan diambil loh men. Sekecil apapun bentuknya jangan pernah diambil. Bahaya. Jadi bagi kalian yang tahu dengan video ini, tahu dengan tempat atau lokasi ini di mana, entah lu berkunjung ke sini malam hari atau siang hari, jangan pernah mengambil apapun yang ada di tempat sini. Oke. Jadi gue di sini apa ya, kayak denger banyak suara gitu loh men. Kayak suara gimana gitu loh, kayak rame tapi suaranya aneh men. Asli gue merinding parah di sini men. Permisi ya. Besar banget men, besar banget coy. Oke. Nah di depan gue ini gapura men ya. Gue berjalan pelan-pelan men. Mungkin teman-teman juga merasakan ya bagaimana energi atau kayak mengerikannya tempat ini, bagaimana teman-teman bisa ngerasain lah. Pokoknya seperti itu men. Nggak bisa berkata-kata lagi kalau di sini. Asli kayak nggak bisa mau gerak ke kanan ke kiri, itu kayak gimana gitu men. Alah. Astagfirullahaladzim.
asli ya, buat teman-teman siapapun lah ya. Mungkin teman-teman ada yang berziarah malam, berzikir ke tempat wali-wali ya. Tapi kalau di sini nih beda lagi men, karena di sini campur aduknya sama uji nyali. Jadi buat teman-teman ya, memang kalau pengen berziarah, berzikir sekalian menguji nyali, monggo silakan. Gue juga nggak menyarankan juga sih. Ini mungkin teman-teman bisa tahu lah, ini diameternya berapa, diameter pohon ini berapa men ya. Aduh, tinggi dan besar banget men, asli gua merinding, serem banget, campur aduk pokoknya di sini men. Udah gak bisa bayangin, teman-teman lihat di video inilah bagaimana gregetnya tentang kengerian di sini men. Cukup lihat di video inilah. Jadi gua tahu tempat ini itu ada rekomendasi dari seseorang di waktu gua nge-explore men ya. Jadi ketemu orang suruh nge-explore malam-malam di tempat sini men. Itu bagaimana, katanya sih seremnya, ada banyak penampakan dan auranya tuh kental banget di sini men. Oke, gue coba balik ke belakang. Di sini ini men, bagus banget. Bentar ya men, ini kayaknya gua foto dulu. Permisi nggih. Permisi nggih. Jadi seperti di video ini men ya, jikalau makam beliau berdua menjadi satu di area makam tadi men ya. Raden Ayu Nawangsi, Raden Ayu Dewi Nawangsi dengan beliau Raden Bagus, aduh lupa lah gua. Pokoknya ya teman-teman carilah di Google, banyak lah ceritanya ya men ya. Artikel-artikel di Google itu mungkin bisa menjelaskan lebih detail bagaimana cerita beliau berdua men. Nah, sekarang gue berada di area luar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, auranya kuat banget di sini men. Beneran dah, kuat banget areanya di sini. Auranya kuat banget di sini men. Apa gue menguji nyali? Gue menguji nyali gue di sini. Dan ini sangat benar-benar ekstrim banget men. Energinya ekstrim banget, tempatnya, keangkerannya, pokoknya semuanya dah. Kalau malam-malam kesini men, pohon besar banget men ya. Bisa beranjak turun ke bawah.
teman-teman simak aja video ini. Gua coba untuk diam dan gak bersuara men ya. Assalamualaikum, kula nuwun nggih Kiai. Itu adalah makam Kiai Mas Judi. Jadi itu punden keramatnya men, beliau. Itu adalah makam pundennya. Kula nuwun nggih. Dan di sini gua tunjukin men, ada kayak bekas sesajen ya. Itu ada kendi. Ngapunten nggih. Lihat sendiri men ya, betapa besarnya gelondongan pohon jati ini men. Jadi istilah kata kalau ini di tempat kalian, ini isinya bukan keramat ya. Ini apa, pohon di tempat kalian. Mungkin ini lakunya mahal banget men. Ini bisa diolah jadi meja, bisa kursi, bisa kusen juga bisa. Dan lagi gue ingetin men ya, selagi kalian masih nonton video ini jangan lupa di subscribe juga men ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Like, komen, dan tekan tombol loncengnya men, maksudnya seperti itu ya. Jadi share sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu menerima notif video-video terbaru dari saya. Jadi kanan gue ini men kayak kayak tebing gitu men ya, kayak tembok tebing. Ini akar-akarnya men keluar ya. Ini pohon-pohon besar ini men, tapi bukan sembarang pohon ya. Dan yang paling parahnya lagi, tadi gua pas baru nyampe men ya, apalagi gue sendirian kan. Itu jadi gua kan baru nyampe itu ternyata ada orang kayaknya habis kesini men ya, habis tirakat atau bagaimana saya nggak tahu ya. Habis itu nggak lama orang-orang itu kan pergi pulang ya, akhirnya gue sendirian. Nah, niat gue kan masih mau nyantai dulu lah, karena gue pas waktu di jalan mau ke arah sini tuh gue lihat di maps itu masih jauh kan, kurang 5 kilo 3 kilo kurang 3 kilo kurang 3 kilo jaraknya. Gue berhenti dulu ke warung beli kopi kan gitu. Lah niat gue di sini itu berhenti dulu mau ngopi, nyantai dulu lah karena capek habis di jalan karena jauh banget tempatnya. Nah, setelah gue ngopi, diam lihat-lihat HP, nggak tahunya ada suara kuntilanak 3 kali lagi men. 3 kali seperti Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Arahnya dari sini men ya.
Gue denger banget. Mungkin teman-teman bisa eh, apa ya, cari tahu sendirilah itu suara apaan ya. Gue nggak bisa men kalau di tempat ini. Jadi gue lanjutin. Tadi itu gue digangguin sama suara kuntilanak men. 3 kali waktu gue masih nyantai, belum mau mengeksplor, belum mau ngevlog men ya, masih nyantai di itu. Di depan kan ada warung, ada gazebo buat nyantai. Wah gue kaget banget men. Ya bukan, refleks gue sih bukan lari, gue tetap diem, cuman gue akhirnya ngambil senter. Terus gue lihat-lihat di pohon-pohon, di atas pohon. Takutnya kan juga apa, si Mbak Kun kan lagi berdiri di atas genteng lah, atau lagi di belakang gue gitu kan. Ya refleks aja. Terus akhirnya gue udah bisa ngeredahkan rasa takut gue. Akhirnya gue duduk duduk lagi kan, duduk. Terus gue ke arah sana. Nah ini lurusnya senter ini men ya. Nah di sini nih. Akhirnya gue jalan, cuma lihat-lihat lah, lihat-lihat sekitar. Jadi gue ke atas sini men. Nah aliran sungai deras banget men. Jadi gue lihat-lihat sekitar sini men ya. Nah ke atas sini itu nggak sengaja men, tiba-tiba ada suara raungan lebih parah dari harimau Sumatera men, lebih parah lagi men. Dan gue yakinin kalau itu adalah suara genderuwo men. Suaranya itu ngeraung kayak harimau tapi lebih parah lagi, dan suaranya double men. Suaranya itu bisa double. Gue langsung dari sana, waduh merinding parah pak, merinding parah itu gue. Gue sampai doa moga-moga aja gue nggak sampai disamperin ya. Mungkin kalau kalau cuma lihat seliburan mungkin oke lah, gue masih bisa diam. Tapi kalau sampai nyamperin gue terus ngapa-ngapain, wah itu parah banget. Apalagi gue masih belum mulai ngevlog pas waktu tadi itu men. Gue kaget banget cuy. Nah di depan sana itu men, itu area parkir ya, parkir buat peziarah, parkir motor mobil. Di sana itu luas banget men. Nah ada lagi kejadian men ya. Jadi nah ini kan ada tempat berteduh nih ya. Nah ini ada tempat berteduh kayak sebangsa warung ya. Nah anehnya itu tiba-tiba kayak ada suara timbukan gede banget, duar, kayak suara mercon besar gitu men. Kayak suara, tapi suaranya jatuh ya, ke jatuh ke bawahnya terpal ini men, pelindung atap ini jatuhnya itu ke situ men. Itu suaranya persis lah. Cuma waktu gua cek tadi itu pohon ini gak ada buahnya men. Dan di area persis pas atapnya terpal ini itu gak ada julangan tangkai pohon. Kalaupun ada, tapi di sini gak ada buahnya men. Itu kenceng banget men, gue kaget itu. Jadi gue itu refleks ya, langsung gue kan duduk di sini nih. Nah di sini nih, di baliknya tirai terpal ini kan, gue duduk di sini. Nah suaranya itu berada di area sini men. Suara kuntilanak itu berada di area sini. Nah dan di sebelah ini pohon sawo men ya, pohon sawo persis di area sini men. Gue dengernya itu, waduh langsung merinding gue pak. Gue merinding parah di sini. Dan di sini nih ada rumah warga, dan warga di sini juga berjualan men ya, juga berjualan di sini ini ya. Memang di lingkungan apa, di lingkungan apa, makam keramat, makam wali ini men. Karena yang dimakamkan di sini itu adalah putri dari Sunan Muria dan juga putra dari Sultan Agung Kerajaan Mataram men.
Jadi ini jalan, nah ini jalan men ya, jalan menuju ke makam. Ini juga tempat parkiran men ya, dan di atas sana itu juga ada warung dan rumah warga men. Kami mungkin sampai di sini dulu ya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Riff Journey men ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian selalu menerima notif terbaru tentang video dari saya. Sekian video dari saya, bersama saya Rifki, tetap di Riff Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.